sosok yang bersemangat sekali, kemudian punya optimistis dalam segala hal. 6 orang-orang hebat telah datang di tempat kita. Ya, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih Ibu Nana. Demikian juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang dalam hal ini Pak Imron Shah telah lalu di sekolahan kami. Harapan kami utamanya di sekolah SMP 1 Jabon kalau bisa nanti ke provinsi. Ke provinsi itu tanpa verlap nih Bu Bunda. Kalau nilainya bagus tanpa verlap. Ya, kalau secara garis besar semua sudah luar biasa, inovasi ada, kantinnya bagus, sudah luar biasa. Tinggal nanti peningkatan di provinsi, dokumennya dilanjutkan. Ke provinsi itu berarti melanjutkan itu sama programnya ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spend Saja Podcast Show, di mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Mulai dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jabon, Pak Nuri, kemudian dari tim Adiwiyata, dari DLHK yaitu Ibu Nana, dan Pak Imron selaku pengawas sekolah begitu ya. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai percakapan dan sharing kita pada season kali ini, saya berikan waktu untuk berkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengenal ya. Tadi hanya semintas nama, kemudian itu aja. Waktunya untuk Pak Nuri, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nuri selaku Kepala SMP Negeri 1 Jabon. Alhamdulillah telah kedatangan saudara kita, tamu dari DLHK maupun dari tim pengawas kabupaten, yaitu beliau Bu Nana sama Pak Imron Shah. Gitu. Mereka perkenalan saya karena semua sudah kenal gitu. Siap Pak Nuri. Selanjutnya silakan Bu Nana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmawati, tapi biasa lebih gampang dipanggil Bu Nana. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan saya ke SMP 1 Jabon ini dalam rangka untuk verifikasi lapangan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Alhamdulillah Kabupaten SMP 1 Jabon secara dokumen sudah lolos. Otomatis kami dari tim verifikasi dari DLHK didampingi oleh Dinas Pendidikan kami untuk melakukan verifikasi lapangan pada hari ini. Oke, seperti itu saja Mbak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Imron selaku pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Shah, sering dipanggil Pak Imron. Kami di Dinas Pendidikan yaitu menjabat sebagai pengawas pendidikan SMP. Alhamdulillah sekaligus kami dijadikan untuk mendampingi di Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penilaian sekolah adiwiyata baik ke tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi bahkan ke tingkat mandiri. Alhamdulillah hari ini kami menilai terkait dengan verifikasi lapangan di SMP Negeri 1 Jabon untuk menuju sekolah adiwiyata kabupaten. Demikianlah perkenalan kami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mulai dari Bapak Kepala Sekolah, dari Ibu Nana selaku tim Adiwiyata ya dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Pak Imron selaku pengawas. Nah ini kami sangat bersyukur dari tim podcast ya. Jadi tim podcast ini adalah guru-guru Pak juga, maksudnya itu adalah mereka kami punya tugas sebagai guru ngajar di kelas, kemudian kami juga ingin ya
supaya hidup podcast ini. Nah, dengan cara event-event seperti inilah kami merekrut, maksudnya itu punya ide bagaimana mendatangkan narasumber yang bisa nanti dijadikan literasi untuk anak-anak untuk kedepannya. Nah, pada kesempatan kali ini pertanyaan pertama ada ke Bapak Nuri. Jadi Pak Nuri ini adalah kepala sekolah kami yang kebetulan tahun 2020 Pak ya, dengan di 2019 akhir. Oke. Pak Nuri ini sudah, menurut saya sendiri Pak ya, banyak sekali program yang sudah dijalankan sampai hingga detik ini. Banyak sekali inovasi yang dikembangkan Pak Nuri. Pak Nuri itu sosok yang bersemangat sekali, kemudian punya optimistis dalam segala hal. Nah, termasuk adanya sekolah penggerak. Nah, karena kan sekolah penggerak sebagai angkatan sekolah yang pertama begitu. Nah, itu sudah luar biasa bagi kami ya. Nah, dari kesempatan kali ini Pak Nuri, persiapan apa saja pada event Adiwiyata ini yang jenengan siapkan di sekolah untuk menuju ini? Oh ya, sebetulnya ini program tahun yang lalu Bu Eka. Jadi kami ingin mengundang beliau itu tahun yang lalu. Saya menginginkan sekolahan ini sudah berstatus Adiwiyata. Mengingat sekolah Adiwiyata itu tentunya membawa semangat tersendiri dalam pelestarian alam, pemanfaatan yang ada di sekolah yang tidak manfaat dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, awalnya kami terus terang mengajak koordinasi dengan kawan-kawan guru untuk membuat langkah-langkah bagaimana kita menuju sekolah Adiwiyata, yang tentunya diawali dengan SK yang kami buat, kemudian membuat suatu kelompok-kelompok supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah itu kami senantiasa koordinasi dengan tim dari Adiwiyata yang dalam hal ini diketuai oleh Bu Ermawati dan kemudian didukung oleh kawan-kawan semuanya. Nah, apa yang menjadi kebutuhannya kami support, apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang kira-kira bisa diadakan suatu perubahan dalam menuju sekolah Adiwiyata, baik itu fisiknya maupun non fisiknya, terutama kompetensi dari kelompok untuk mendukung Adiwiyata itu apa. Nah, tentunya yang kedua adalah belajar. Setelah membuat SK, kemudian terbentuk suatu tim yang solid, kami minta kawan-kawan untuk belajar. Ngapunten Bu Nana, terus terang saja saya minta untuk belajar di tempat-tempat yang lain yang sudah Adiwiyata. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam sekolah Adiwiyata itu. Kemudian yang ketiga, minta dipastikan tahun ini harus terlaksana Adiwiyata. Kenapa demikian? Kalaulah tahun ini tidak terlaksana Adiwiyata sekolahan kami, maka sekolahan kami menurut hemat saya akan tertinggal dengan sekolahan-sekolahan yang lain. Oleh karena itu, persiapan fisik maupun persiapan secara dokumentasi saya minta supaya secepatnya diselesaikan, secepatnya pokja-pokja yang telah dibentuk supaya bekerja dengan baik. Setiap ada rapat kami dukung. Jadi begitu, dan alhamdulillah hari ini beliau dari Dinas Diklakai Bu Ana bisa rawuh bersama tim 6 orang-orang hebat telah datang di tempat kita. Ya, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih Bu Nana. Demikian juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang dalam hal ini Pak Imron Shah telah rawuh di sekolahan kami. Tidak menutup kemungkinan kalau beliau sudah rawuh ini Bu Eka, segala aktivitas yang telah disampaikan beliau agar dicatat oleh kawan-kawan dan akan dijadikan suatu perbaikan untuk ke depan. Maaf, ngapunten Bu Nana, saya ingin sampai tingkat nasional. Saya ingin sampai tingkat nasional. Semangatnya Pak Nuri ini buat kita itu harus seperti itu gitu Pak. Jadi harapan kami memang ini tidak berhenti di sini, akan tetapi terus berlanjut. Apa yang disampaikan beliau dicatat kemudian dilakukan.
perbaikan untuk menuju tingkat provinsi, kemudian nanti kita kalau Allah meridhai akan sampai tingkat nasional. Amin. Demikian, mereka. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya. Nah, saya ikut bersemangat Bu ya. Iya, Dilihat pasti. dari semangatnya Pak Nuri ya. Banyak sekali Bu yang dihasilkan ya dari kepemimpinan Pak Nuri, termasuk ruangan podcast, kemudian jenengan Tirsa sendiri sebelah sana ya. Jadi saya itu tahun 2019 baru sekolah di sini Bu, baru ngajar di sini. Nah saat itu masih belum Pak Nuri pada terakhir itu. Jadi yang saya rasakan memang Pak Nuri itu banyak sekali merubah sekolah kami sehingga menjadi seperti ini. Podcast ini termasuk program yang pertama kali gitu ya, dari sejarah SMA Negeri 1 Japun ini baru ada podcast ya masanya Pak Nuri. Dan Adiwiyata pun ini ya moga-moga saja semangatnya Pak Nuri ini bisa didengarkan oleh Allah ya, semangatnya tadi, doanya tadi, sehingga bisa sampai ke tingkat nasional. Oke, terima kasih Pak Nuri. Itu tadi adalah persiapannya. Selanjutnya mengarah kepada Pak Imron selaku pengawas dari Dinas Pendidikan. Pak Imron itu tahun 2000 berapa kemarin Pak yang ke sekolah kami itu? Insya Allah dua kali sudah ke sini. 21 sama 22. Pak Imron sudah mensosialisasikan tentang Adiwiyata itu gambarannya seperti apa, kemudian programnya bagaimana. Bisa di-sharingkan sedikit Pak mengenai apa sih program Adiwiyata itu? Iya, oke. Jadi intinya ini sebelum ke sana itu kami dulu waktu itu kami masih menjadi guru di SMP Negeri 3, terus kemudian di SMP Negeri 3 itu ada kegiatan itu karena hal yang baru, akhirnya kami ikuti di sana. Sidoarjo Pak ya? Bukan, Candi. Ya. Dari situ karena hal yang menarik maka kami ikuti, terus kemudian setelah itu kami rasakan bahwa kegiatan Adiwiyata itu sebenarnya bukan sunnah, memang harus wajib dilaksanakan oleh semua sekolah. Karena kami baru sadar bahwa memang ada di dalam Permen ini ya, Permendiknas nomor 20 ya, tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu sudah jelas bahwa kalau tidak salah pasal 10 itu bahwa kurikulum itu harus dikembangkan berdasarkan potensi daerah, kemudian potensi peserta didik. Terus kemudian kurikulumnya diversifikasi, jadi itu ya memang perlu harus dikembangkan. Akhirnya kami rasakan, terus kemudian ada beberapa hal yang ada dalam Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya kami dapat simpulkan bahwa sekolah Adiwiyata di SMP itu hukumnya wajib harus dilaksanakan. Akhirnya disitulah kemudian kami bergerak hingga mengatakan SMP Candi 3 itu masuk ke nasional. Setelah itu kemudian akhirnya kami hijrah dari guru menjadi pengawas. Karena dengan pengawas maka kami pun hukumnya wajib untuk mengimbaskan itu, mengajak gitu. Walaupun kami sendiri pada saat itu tetap niat kami adalah harus wajib hukumnya. Karena itu memang seperti itu, sehingga dengan pelan, dengan kesabaran, bahkan pada waktu itu ada pandemi itu sulit sekali kita ajak. Namun alhamdulillah sekarang banyak bapak kepala sekolah yang sudah memahami bahwa memang penting gitu. Karena dengan Adiwiyata itu bisa meningkatkan sekolah UKS, bisa meningkatkan sekolah ramah anak di situ. Banyak hal kan itu. Kemudian namun pada saat itu terjadi perubahan ya tahun 2019 yang dulu memang programnya sekolah Adiwiyata, namun di tahun 2019 dengan adanya Permen DLHK yang nomor 5253 itu diubah menjadi sebuah gerakan. Gerakan Jarak Peduli dan Pemberdayaan Lingkungan di Sekolah, yang arahnya mengharapkan bahwa warga sekolah tersebut memiliki minimal 6 aspek, diantaranya terkait dengan
kebersihan, terus kemudian kedua adalah terkait dengan pengolahan sampah, kemudian berikutnya adalah pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon, kemudian berikutnya adalah konservasi air, konservasi energi dan inovasi. Nah, yang terpenting itu adalah inovasi. Itu yang terpenting, karena tanpa inovasi maka sekolah tersebut akan tergilas. Dan dia sekolah itu akan semakin cepat, tak kalah sekolah itu harus berinovasi. Maka belajar di Adiwiyata inilah nanti melatih untuk semua warga berinovasi. Dengan adanya kurikulum merdeka ini banyak sekali luar biasa ternyata. Oh, bahkan mudah untuk mengarah ke sana. Nah ini kalau sudah saya rasakan, oh ini luar biasa ternyata. Akhirnya Adiwiyata ini mulai diterima di SMP. Kolaps gitu ya antara kurikulum dengan jelas itu di situ. Makanya alhamdulillah saya bersyukur mulai tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah kami bisa mengamalkan itu menjadi sebuah kewajiban. Syukur-syukur ya sekarang kami untuk diajak untuk bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup membina sekolah tersebut itu. Karena apa, tuntutan di Kumer ini kami pernah mendengarkan yang pertama itu adalah mapelnya itu harus terintegrasi. Nah, sementara ini sekolah masih belum. Kemudian yang kedua juga mengintegrasi terkait dengan numerasi, literasi dan digitalisasi itu memang penting. Terus kemudian yang ketiga yaitu bahwa proses pembelajaran itu abad 21 ditambahi ada 4C ditambahi 1I itu inovasinya. Jadi itu makanya pentingnya itu. Kemudian dilanjutkan lagi harus holistik, jadi menyeluruh. Jadi proses pembelajaran itu tidak terpotong-potong. Makanya di sekolah pencerah itu kalau dulu KD sekarang CP itu yang diberikan secara menyeluruh ya, berdasarkan alur tujuan pembelajaran itu. Makanya di situ. Nah, itulah gambarannya. Maka dengan ini kemarin ya kami sampaikan kepada SMP di sini, bahkan SMP yang lain ya sama terkait dengan administrasinya. Yang pertama dulu ada 15 folder, terus kemudian berkembang menjadi 16 folder. Dan dimulai dari yang pertama adalah terkait administrasinya, terus kemudian yang kedua perencanaannya itu dibagi menjadi 3 komponen. Kalau yang lama itu ada 4 komponen. Kalau dulu aspeknya ada sekam, tapi sekarang ada 6 aspek bedanya di situ. Itu komponen yang pertama perencanaan, komponen yang kedua itu adalah pelaksanaan, komponen yang ketiga adalah evaluasi. Walaupun poinnya berbeda, namun keterkaitannya itu sangat berhubungan. Misalkan di perencanaan itu memang poinnya sedikit, di pelaksanaan ya guna poinnya banyak. Tapi kalau perencanaannya itu tidak digarap, ya gagal, sama dengan orang sholat tanpa wudhu. Jadi memang berencana itu harus dilaksanakan. Folder 1 sampai 5. Ya, itu folder 1 sampai 4 itu harus memang dirancang, karena itu sebagai acuan gitu, baru kemudian dilaksanakan. Tinggal setelah dilaksanakan evaluasinya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kegiatan Adiwiyata kalau dihubungkan dengan kurikulum sudah luar biasa, jelas mendukung. Karena di Adiwiyata kearifan lokal juga terangkat, potensi daerah, potensi sekolah. Iya, jelas. Makanya sekarang baru sekolah-sekolah baru sudah mulai berbondong-bondong itu. Bahkan kalau dulu diajak ke kabupaten sulit, sekarang bukan hanya kabupaten kepingin kebelet langsung masuk nasional, nggak bisa gitu. Maunya seperti minum pil sekarang itu sore gitu nggak bisa. Nah, alhamdulillah dengan yang baru itu alhamdulillah. Bahkan harapan kami utamanya di sekolah SMP 1 Japan kalau bisa nanti ke provinsi. Ke provinsi itu tanpa verlap nih Bunda. Kalau nilainya bagus tanpa verlap bisa langsung. Itu nilainya bagaimana Bu? Jadi untuk kabupaten nilainya 70, provinsi 80, nasional 90, untuk mandiri 95. Dari awal Adiwiyata itu yang dinilai adalah dokumennya dulu. Dokumennya
sesuai nggak dengan apa yang Dengan realita ya. Insya Allah nanti kalau misalkan nyusunnya itu sesuai dengan panduan yang Panduan, ada, sudah pasti kok. Sehingga kalau sana menilainya ternyata dinilai 90, ya sudah, enggak ternyata dari laporan sudah cocok, terus kemudian fotonya suatu dan sebagainya, ya sudah dinyatakan provinsi. Ya, tapi nggak bisa langsung nasional, Pak. Oh, Meskipun Ada tahapannya Iya, ya. meskipun nilainya 90 tidak Iya. bisa langsung dikatakan bahwa itu nasional. Jadi Karena memang jembatannya masih berjenjang, belum. karena memang adiwiyata itu berjenjang. Jadi jangan masih disiapkan untuk jembatan menuju provinsi, nggak ada jembatan masih ke nasional belum. Jembatan sendiri. Intinya di situ, Oke. Karena intinya di situ ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan adiwiyata itu dapat bermanfaat. Ini nyatanya dengan gerakan sekilas saja kami lihat waktu yang pertama yang dengan yang ketiga ini ya Beda jauh, juga. ya. Ini benar. Ya ini luar biasa ya kalau Iya. luar biasa apa ini sangat luar biasa. Semua aspek sudah terpenuhi Sudah dong, tapi di terpenuhi. lapangan. Alhamdulillah. Nah, tinggal administrasinya tadi perlu diperbaiki itu saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Nana, pertanyaannya adalah bagaimana tata cara pengusulan calon penerima adiwiyata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengusulan sekolah adiwiyata, semua untuk sekolah itu bisa nih untuk mengikuti adiwiyata. Negeri swasta Bu? Boleh, semua negeri swasta boleh. Jadi adiwiyata itu sudah diikuti oleh semua sekolah, dan kami harapkan memang dari kabupaten itu untuk semua sekolah untuk mengikuti adiwiyata. Itu tingkatannya dasar atau gimana Bu? Atau Makanya kalau adiwiyata itu dari tingkat kabupaten dulu, kemudian provinsi, provinsi, nasional, baru nanti mandiri. Ya, tadi sekolahnya itu maksudnya dari SD atau? SD, SMP, SMA. Kalau SMA otomatis kan sekarang ikutnya ke Provinsi provinsi. langsung. Jadi sekarang kalau SMA meskipun baru ikut, keuntungannya dia bisa langsung provinsi, karena yang menaungi adalah provinsi. Tapi kami dari kabupaten pun, kabupaten di LHK kabupaten tidak lepas tangan seperti itu, Mbak. Seharusnya memang kalau kayak provinsi itu yang memberi pembinaan adalah provinsi. Tapi kami dari kabupaten walaupun SMA itu ikut provinsi, kami tetap memberi pembinaan. Jadi semua sekolah bisa mengikuti adiwiyata. Nah, yang penting mereka bisa menerapkan tadi 6 aspek itu tadi di sekolah. Tapi kalau kepala sekolah seperti beliau, Bapak ini, saya untuk mengikuti adiwiyata udah gampang gitu loh ya. Semua bisa menggerakkan semua warga sekolah untuk peduli lingkungan, karena memang adiwiyata itu bukan sebuah perlombaan, Mbak. Bukan mencari lomba, bukan sebuah lomba yang juara 1, juara 2, bukan, tapi adalah sebuah gerakan. Gerakan itu bisa lolos atau tidak lolos. Jadi jangan sampai mengikuti adiwiyata aku dapat apa, bukan itu yang dicari. Jadi bagaimana dengan mengikuti adiwiyata itu menumbuhkan minat masyarakat atau warga sekolah untuk peduli dengan lingkungan. Kalau dari itu nanti anak-anak itu kalau sudah ditumbuhkan di sekolah, mereka diharapkan untuk bisa memberi ke lingkungan sekitar. Paling tidak di rumahnya aja Bapak memberikan ini loh Bu, untuk sampahnya itu jangan dibuang, dibikin kompos, jangan buang sampah sembarangan. Nah, pendidikan yang paling utama adalah di sekolah, itu yang lebih cepat untuk menerapkan di anak-anak. Waktunya banyak di sekolah juga. Gitu. Jadi kalau anak-anak itu sudah ditumbuhkan untuk peduli dengan lingkungan, itu insya Allah akan di lingkungan berikutnya akan, apalagi SMP ya, untuk karakter anak itu kan di SMP ini akan kuat sekali. Nah, itulah tujuan kami. Kalau kita dari sekolah tidak memberikan edukasi, kapan lagi gitu kan? Dan tujuannya adalah dari adiwiyata hal tersebut. Jadi untuk bikin sebuah gerakan yang dulu bukan gerakan ya Pak, sekarang untuk sebuah gerakan. Jadi untuk dokumennya nanti dipenuhi sesuai dengan 6 aspek. Dokumen itu tidak bisa kita bikin apabila kita tidak melakukannya. Ya, kalau tidak melaksanakannya. Jadi banyak aspek yang harus dipenuhi. Kalau kurikulum merdeka saya kira lebih gampang karena aspeknya
bisa dengan banyak hal dari 6 aspek yang disampaikan oleh Pak Imron itu bisa diimplementasikan di lapangan untuk anak-anak seperti itu. Jadi semua bisa mengikuti. Diharapkan, memang kami mengharapkan seluruh kabupaten itu sekolahan itu berstatus adiwiyata seperti itu. Oke, di P5 itu memang ada beberapa tema Bu ya. Yang pertama itu ada tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada kewirausahaan, lalu ada rekayasa dan teknologi. Jadi ke-7 tema itu harus selesai pada jenjang fase D. Fase D kan SMP mulai kelas 7 tahun 9. Nah, menurut jenengan Bu Nana, keterkaitan adiwiyata dengan P5 yang kewirausahaan, karena kita itu sudah kelas 7 kewirausahaan, kelas 8 kewirausahaan, dan rencananya ini akan ada lagi jenjang berikutnya yang kewirausahaan. Kewirausahaan kan tentang bagaimana berwirausaha begitu ya, ada enggak hubungannya antara? Banyak sekali ya Mbak. Jadi dari kewirausahaan itu bisa didapatkan dari di aspek inovasi tadi. Inovasi, makanya kita bisa bikin sebuah inovasi seperti yang tadi di sekolah di sini bisa bikin sabun dari daun pandan. Nah, daun pandan itu sebuah inovasi yang berhubungan dengan adiwiyata, dengan tanaman. Bikinkan sabun yang ramah lingkungan. Bagaimana ini kan di sekolah, bagaimana sabun ini bisa diterima di masyarakat. Ya, apalagi dengan ada prospek seperti ini kan bisa dipromosikan. Sekarang juga di adiwiyata juga ada di jejaring itu ya, Mbak. Jadi bisa lewat IG, kan harus ada di adiwiyata. IG atau punya apa lah, itu bisa dipromosikan lewat jejaringnya itu tadi, YouTube dan segala macamnya. Kemudian kayak itu punya batik itu ekoprint. Nah, ya, ini itu. ini sama dengan jadi ini ekoprint itu kan juga termasuk dari programnya adiwiyata. Memanfaatkan tanaman untuk menjadi produk batik yang ramah lingkungan. Sudah diminati Bu Nana. Nah, makanya itu kan, berarti kan sudah masuk di situ kan Pak. Banyak hal. Nah, dari aspek yang inovasi itu bisa untuk memicu lagi, bikin inovasi yang lain lagi. Bagaimana yang bisa inovasi itu untuk kewirausahaan, tapi yang dengan ramah lingkungan. Contoh dengan barang-barang bekas itu bagaimana itu bisa berdaya guna, bisa lebih bagus. Di sini sudah bikin eco-brick, bikin kursi, bisa dijual. Nah, banyak sekali aspek. Banyak sekali aspek yang bisa dimanfaatkan dari adiwiyata yang dikembangkan. Itu tadi tinggal bagaimana kita bisa menggali dari lingkungan sekitar kita untuk menjadikan sesuatu yang menjadi nilai lebih. Seperti itu. Kalau menurut jenengan Bu, sekolah kita itu sudah termasuk itu enggak berbudaya enggak dengan adiwiyata? Sudah luar biasa. Saya yang paling salut di sini tadi ke lapangan itu di kantinnya, Mbak. Kantin ya. Ya, kantinnya itu sudah sangat-sangat menunjukkan adiwiyata yang bebas sampah plastik. Anak-anak lah itu yang sudah budaya lingkungannya sudah luar biasa. Ya mungkin itu bisa menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain bagaimana bisa membentuk karakter anak yang mereka untuk bisa tanpa sampah plastik. Luar biasa bagi saya. Sekolahan mungkin kalau namanya sesuatu pasti ada kekurangannya sedikit-sedikit ya tepat. Tadi hanya kurang pengelolaan sampah basahnya, kurang dikelola dengan baik. Nanti ke depan bisa diperbaiki, jadi sampah basahnya bisa dikelola dengan baik dan bisa menjadi kewirausahaan juga, menjadi pupuk yang bisa dijual. Ya kan? Siap. Nah, saran ini. Ya. Jadi hanya itu aja dari tadi yang kami lihat dari sampah basahnya yang belum terkelola dengan baik, Bapak. Ya, kalau secara garis besar semua sudah luar biasa, inovasi ada, kantinnya bagus, sudah luar biasa. Tinggal nanti peningkatan di provinsi, dokumennya dilanjutkan ke provinsi itu berarti melanjutkan itu sama programnya ditingkatkan. Itu dokumennya beda dari yang sama, cuma tahunnya kan bertambah. Iya.
Jadi rencana berarti kalau SMP 1 Japon untuk provinsi itu berarti tahun 2025 karena harus jeda 1 tahun setelah penerimaan SK CSAK-nya. Jadi 2025 baru bisa mengikuti CSAP. Dokumennya sama, tapi otomatis gerakannya berbeda karena di tahun berikutnya. Tapi kan di dokumen ada rencana 4 tahunan ya Pak ya Pak Imron ya. Melanjutkan saja, tambahin 1 tahun lagi. Seperti itu. Sudah luar biasa SMP 1 Japon, applause ya. Tinggal satu pertanyaan lagi. Saran dari strategi saran 4 strategi. Saran dan strategi agar kegiatan atau program Adiwiyata ini bisa sukses dan membudaya, dan membudaya. Bapak kepala sekolah mereka kan tidak selamanya berada di sini, bisa pindah. Jadi jangan sampai Bapak tidak ada, budaya ini hilang. Nah ya, siap. Nah ini harus ditumbuhkan dari Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana dengan peduli dengan lingkungan? Anggaplah bahwa sekolah ini rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Bapak Ibu guru sekalian, Bapak kepala sekolah yang sudah pintar, jangan sampai dengan Bapak kepala sekolah. Jadi gini, jangan mengandalkan beliau kan menjadi leadernya yang menyuruh. Tapi Bapak Ibu sekalian ini yang juga harus bergerak bersama. Karena Adiwiyata tidak bisa bekerja sendirian, harus semua kerja bersama. Dari Bapak Ibu guru sekalian itu yang baru menerapkan ke anak-anak. Tadi kepala sekolah menjelaskan cara menerapkan ke anak-anak untuk berbudaya mereka, sopan santun dan segala macam itu ternyata bisa nih Pak dengan pendekatan tersebut. Berarti untuk pendekatan dengan lingkungan sama sebenarnya. Tinggal bagaimana kita pendekatan dengan anak, memberikan contoh dari Bapak Ibu guru sekalian untuk pedulian untuk menerapkan ke anak-anak. Itu akan konsisten, pasti akan konsisten. Nanti mungkin Bapak kepala sekolah ternyata di Japon bagus, diminta di mana ya Pak ya untuk memperbaiki. Nah kan seperti itu, jangan sampai beliau sudah pindah sekolah lain, ibu guru bapak gurunya kendor. Itu yang tidak diharapkan. Nah jangan sampai karena mempertahankan itu lebih sulit daripada kita membuat sesuatu. Ya, jadi kami harapkan juga dari DLHK itu tadi sebuah gerakan itu tadi bunyinya Adiwiyata adalah gerakan untuk kepedulian dengan lingkungan. Nah, cintailah sekolah Bapak Ibu sekalian. Dengan cinta kita akan bisa memberi apa yang terbaik buat sekolah. Menurut saya seperti itu. Mungkin ya, mungkin dari Pak Imron. Jadi kan sasarannya itu adalah budaya. Yang sudah kita laksanakan ya tentu nggak diputus, dilanjutkan terus. Jadi dilanjutkan terus. Dan juga biasanya itu bisa terputus tak kalah kebijakan dari kepala sekolah itu berubah. Contohnya misalkan di sementara ini saya tinjau di dokumen 1 aja. Dokumen 1-nya misalkan yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian di situ tidak dicantumkan untuk dokumen berikutnya, tidak terintegrasi kalimatnya, terus kemudian visinya mulai diubah, ya tentu kebijakan akan menjadi berubah sehingga budaya itu akan tidak tercapai. Itu makanya langkah agar cepat yang pertama adalah kebijakan itu harus tetap. Jadi semua tidak lepas dari kepala sekolah, mulai dari gampangannya SK, dari sederhana aja. Tahun ini udah dibentuk SK, tapi berikutnya ada kepala sekolah baru SK nggak ada, ya sudah terputus kan gitu ya. Tapi kalau guru-gurunya punya semangat, makanya itu nanti panjenengan bisa mengajukan ini Bapak ini ya. Gitu. Dulu kegiatannya seperti ini. Ini yang masih belum perlu ditingkatkan. Nah, jadi seperti itu. Itulah konsep untuk berikutnya agar panjenengan bisa sekolah ini masuk ke terus lancar dengan cara yaitu tadi 16 folder itu sebagai fondasi. Jadi fondasi untuk mau kemana kalau itu udah lengkap saya yakin sudah.
Itu acuannya di situ. Jadi jangan berhenti Bu. Jadi setelah provinsi jeda 1 tahun itu tidak lama, karena nanti provinsi itu biasanya di awal tahun Bapak. Ya, Februari 2025 itu sudah harus mengumpulkan. Jadi dengan jeda 1 tahun itu untuk memperbaiki dokumen dan lingkungan yang belum lengkap dipenuhi. Kami, saya di DLHK dan Bapak Imron ini selalu siap sedia kalau monggo Bu mau ke sekolah untuk benahi, mau ke provinsinya. Pokok jiwa kita itu merasa budaya, saya yakin mesti dilanjutkan. Iya. Kalau tidak ada sedikit kalimat budaya, ya sudah berhenti. Ya, itu tadi. Makanya munculkan pada semua warga itu budaya, sehingga terus gitu bicara budaya anak-anak terkait dengan ini itu. Karena 6 aspek itu tidak lepas loh dari kita hidup itu ya memang 6 aspek itu. Apa yang bisa kita beri, jangan apa yang kita dapat. Nah, kalau kita selalu berpikir apa yang kita dapat, itu tidak akan berjalan. Apa yang kita beri, apa yang bisa kita beri untuk lingkungan kita, itu akan jalan terus. Kalau itu prinsip saya seperti itu. Ya. Keren Bu. Ya, gitu ya. Banyak hal yang bisa kami dapatkan walaupun hanya sebentar ya waktunya Pak. Banyak hal yang menginspirasi dari kalimat Pak Imron, dari pernyataan dari Bu Nana, sekaligus semangatnya Pak Nuri, sehingga kami berkomitmen ya insya Allah nanti kami mengajak teman-teman dan juga siswa-siswi ya untuk bisa cinta kepada lingkungannya, kemudian bisa membudayakan. Nah, ini adalah kata kuncinya, membudayakan. Ya, memang juga Bapak Kepala Dinas kami itu sekarang buka fokusnya di sampah Bapak. Jadi sampah itu kan berarti puncaknya dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Kalau dari sekolah dan rumah ini sudah dikontrol benar-benar, insya Allah sampah itu berkurang ya Bapak ya, pasti itu. Nah, itu yang diharapkan dari pimpinan dari Bapak Ami seperti itu. Jadi bagaimana pengelolaan sampah secara benar, otomatis residu yang masuk di TPA Njabon itu berkurang. Karena itu PR-nya Bapak Ami, bagaimana caranya mengurangi sampah di Njabon biar umur TPA di Njabon itu semakin panjang. Itu. Jadi bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Kepala Sekolah ini yang sangat kami butuhkan, kami dari DLHK untuk pengelolaan, terutama pengelolaan sampahnya. Jadi, mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih Bu Nana, Pak Imron, dan Pak Nuri. Ya, saya Bu Nana, Masya Allah hari ini di luar dugaan saya, sebab pertemuan di podcast ini baru terlintas pagi tadi. Saya bisa mengambil suatu kesempatan beliau untuk bisa diajak bicara semacam ini. Kemudian insya Allah nanti akan kami sebarluaskan sebagai literasi dari kawan-kawan kepala sekolah kabupaten. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak juga. Terima kasih. Bisa sharing ya. Itu saja pertemuan kita kali ini ya, sharing diskusi kali ini. Semoga harapan kita nanti untuk sekolah SMP Negeri 1 Jabon sendiri bisa sesuai dengan yang kami harapkan. Gitu. Sampai tingkat berapa tadi Pak? Jadi memang kalau punya cita-cita harus tinggi begitu ya. Di Mandiri pun tidak berhenti loh Mbak. Jadi di Mandiri itu ada pemantauan selama 4 tahun. Kalau dulu setelah mandiri sudah dibiarin aja. Sekarang 4 tahun kalau tidak ada tindak lanjutnya, status adiwiyatanya dihilangkan seperti itu. Jadi memang ya itu tadi budaya tadi. Kalau budaya sudah terwujud, mau kemana sudah akan berjalan. Intinya di situ. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Imron, Bu Nana, dan Pak Nuri. Kami dari tim podcast sendiri sangat terinspirasi tadi nggih. Nah, itu saja pertemuan kali ini, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Pak Nuri. Ayo, monggo. Sungkan saya Pak. Mudah-mudahan keberkahan ada di kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, mugi paling rahmat semua tamu-tamu kami yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kekabulkan cita-cita kami dan ridha ya Allah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram sahil umurana wa khashil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuman. Rabbana inna nas'aluka ni'mata wa rahmah wa husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a'ina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tim podcast SMP Negeri 1 Jateng. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.